Kalau Anda pinjamannya cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan 5 juta sekalipun, tidak akan pernah ada gugatan di pengadilan itu. Karena apa? Lebih besar biaya untuk gugat daripada Anda bayarnya. Jadi slow, santai, biarin. Nah, lalu bagaimana Pak kalau dibuatin grup WA? Bagi Anda yang sudah pernah membroadcast itu lumayan, sudah agak terbantu. Tapi bagaimana kalau belum? Kalau belum, broadcast saat itu juga di grup. Yang menyatakan bahwa mohon tidak ditanggapi grup ini dan mohon keluar karena data saya dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Karena ini sudah terjadi ya, sudah banyak pengaduan ke saya juga, banyak konsul ke saya juga. Kita ikut aplikasi A. Aplikasi A ini kita contoh nih, kita tidak bayar di aplikasi A ini. Kita galbay gitu ya di dalam grup itu ya, gagal bayar. Nah, sama aplikasi A ini data kita itu dipakai untuk apply ke aplikasi yang lain. Sehingga kita ditagih oleh aplikasi yang lain yang kita tidak pernah terima uangnya. Wah, ini kan juga sama kan? Nakal juga ini. Terjadi Pak, terjadi. Jadi bukan karena kita pinjam loh ya, enggak. Tapi mereka yang pinjam, enggak tahu saya siapa. Itu kejadiannya seperti itu. Itu ya. Jadi kalau sudah ada di grup WA, keluar, broadcast, keluar. Biasanya dilakukan oleh DC, dimasukkan lagi. Caranya blokir nomor yang memasukkan tadi. Sehingga Anda tidak dimasukkan ke grup lagi, grup tersebut. Biasanya yang masukkan nomor lain, masukkan lagi, seperti itu. Nah, kalau Anda pakai WA, ada beberapa jenis WA yang Anda bisa blokir. Jadi yang ada pengaturan tidak bisa memasukkan grup dari kontak yang tidak kita kenal, itu ada. Pakai GBWA, pakai FMWA bisa. Mungkin itu ya. Jadi dari teman-teman terkait apabila Anda dibikinin grup WA dari DC Pinjol. Ini terkait dengan pertanyaan, jadi ancaman DC, kalau Anda akan kita seret, kita pidana karena Anda mencuri uang perusahaan. Loh, tidak mencuri. Karena Anda sudah menggelapkan uang perusahaan. Terus apa lagi ya? Karena Anda melarikan uang perusahaan. Seperti itu ancamannya. Maka Anda akan kita pidanakan. Nah, sekali lagi saya sampaikan ya. Dalam Undang-Undang HAM itu jelas. Saya kasih alasan hukumnya. 1. Tidak dapat dipenjara orang yang tidak mampu bayar utang. Itu Undang-Undang HAM. Jelas. Yang kedua, kita itu utang, bukan nipu. Kalau kita nipu, kita kena kita memang kena penipuan. Tapi kita itu uang prestasi. Uang prestasi itu apa? Gagal bayar. Uang prestasi kan ada 4. 1, tidak bayar. Yang kedua, bayar sebagian. Yang ketiga, bayar tapi terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang dalam perjanjian tidak boleh. Nah, ini melakukan sesuatu yang dalam perjanjian tidak boleh. Jadi kalau DC, fintech, pinjol itu dalam perjanjian tidak ada menyebarkan data, mengancam orang, maka dia juga uang prestasi kepada kita. Jadi satu sama. Kita gagal bayar, dia juga melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Nyebar data juga tidak boleh. Dalam hukum kan tidak boleh. Sehingga menurut saya maka utang Anda lunas. Itu. Jadi Anda kalau tidak bayar pinjol itu bukan nipu, bukan gelapkan, bukan melarikan uang perusahaan. Anda itu tidak bisa bayar utang. Kita itu tidak bisa bayar utang, pemain pinjol ini, karena tidak punya duit. Kita uang prestasi. Bisa tidak uang prestasi dilakukan pidana? Tidak bisa. Polisi jelas, polisi itu tidak boleh ngurusi utang, menjadi penagih utang, backingi utang, tidak boleh. Jadi kalau perusahaan pinjol itu mau lapor, tidak mungkin bisa.
Saya jamin 100% tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa dia melaporkan para pengutang pinjol seperti kita-kita ini. Kalau Anda dia ngancam, apabila Anda melakukan maka kita akan tuntut Anda ke pengadilan. Tuntut bagaimana? Saya kasih reason ya, saya kasih contoh, saya kasih reason. Gini, kalau perusahaan pinjol itu mau menggugat kita ke pengadilan, tidak akan ketemu. Kenapa? Satu, jaminannya tidak ada. Saya pakar hukum. Saya ngurusi utang piutang ini lebih dari 10 tahun. Hampir 20 tahun saya ngurusin utang piutang ini sejak 2006. Jadi saya paham masalah utang piutang. Sudah ribuan orang yang konsultasi ke saya. Jadi kalau ada perusahaan pinjol itu mau menggugat Anda, tidak akan pernah ketemu. Karena apa? Jaminannya tidak ada. Apa yang mau digugat? Karena tidak ada jaminannya. Kemudian kenapa saya bilang tidak mungkin? Kita rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, saudaraku semua, para pemain pinjol itu ya, daftar perkara di pengadilan itu ada namanya sekum, surat kuasa untuk bayar, untuk membayar. Sekum di pengadilan itu jarang yang di bawah 3 juta, pasti di atas 3 juta. Pihaknya banyak nanti 4 juta, 5 juta. Kalau Anda pinjamannya cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan 5 juta sekalipun, tidak akan pernah ada gugatan di pengadilan itu. Karena apa? Lebih besar biaya untuk gugat daripada Anda bayarnya. Jadi slow, santai, biarin. Bahkan kemarin ada satu chat yang menurut saya bagus. Kamu penipu? Iya, saya menipu. Bajingan lo? Iya, saya bajingan. Kan kamu yang ketipu. Duitmu lo ada di saya. Itu mindsetnya seperti itu. Perusahaan pinjol itu harusnya menangis sama Anda sekalian ini. Secara pemain pinjol. Kenapa? Mereka kena tipu. Jadi kalau bilang kamu menipu ya, enggak, kamu yang ketipu. Kenapa? Saya berhasil nipu kamu, uangmu lo tak bawa saya. Mindsetnya dirubah. Yuk dirubah. Yang ketipu, yang nipu itu bukan yang kena tipu itu siapa? Perusahaan pinjol kan. Yang rugi siapa? Perusahaan pinjol, karena duitnya Anda bawa. Teman-teman bawa. Para debitur pinjol ini yang bawa duitnya. Jadi jangan khawatir. Siapin mental, rubah mindsetnya. Gitu ya. Jadi kalau ada ancaman pidana biarin. Laporin, oke, tak tunggu laporannya Pak. Tapi sebelum ada laporan atau panggilan polisi, tolong Pak jangan WA saya lagi. Selesai. Ketika dia WA lagi, loh Pak katanya mau laporin polisi, tak tunggu. Pak katanya mau gugat di pengadilan, tak tunggu Pak. Jadi tolong sebelum ada surat panggilan dari pengadilan atau laporan polisi kepada saya, tidak usah WA lagi Pak. Tidak akan saya bayar, selesai. Seperti itu. Tegas, jelas, lugas.